Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Naila Hidayati dari SIKJ 3B dengan NIM 2307040. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS Machine Learning yang berjudul Prediksi Tingkat Stres Mahasiswa Berdasarkan Pola Tidur, Aktivitas Akademik, dan Aktivitas Harian menggunakan Random Forest Regression. Proyek ini termasuk ke dalam pilar Smart People. Pada konsep Smart City ini berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan mental pada mahasiswa melalui analisis data. Next. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan dataset yang digunakan. Dataset yang digunakan di sini saya menggunakan Student Lifestyle Dataset yang bersumber dari Kaggle. Di sini dataset ini berisi sekitar 100.000 data mahasiswa yang menggambarkan berbagai aktivitas dan gaya hidup sehari-hari. Dari beberapa variabel yang digunakan diantaranya ada age itu usia, kemudian ada gender, jenis kelamin, kemudian ada departemen yaitu program studi, kemudian CGPA itu IPK, sleep duration itu durasi tidur, study hours itu jam belajar, kemudian social media hours itu penggunaan media sosial, physical activity, aktivitas fisik, dan depression atau depresi. Sedangkan variabel yang menjadi target prediksi adalah stress level atau tingkat stres pada mahasiswa. Next. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan proses machine learning yang dilakukan. Di sini tahapan machine learning yang pertama yaitu ada reprocessing data. Pada tahap ini saya membaca dataset yang menyesuaikan nama kolom dan melakukan encoding pada data kategorikal sebagai seperti gender dan program studi agar dapat diproses oleh machine learning. Kemudian setelah itu saya juga menentukan fitur dan target, kemudian membagi data menjadi data training dan data testing. Pada penelitian ini saya membandingkan 3 algoritma. Model yang saya bandingkan yaitu ada 3. Yang pertama ada linear regression, kemudian ada decision tree regression, dan yang ketiga ada random forest regression. Ketiga model tersebut kemudian dilatih menggunakan data training untuk memperoleh pola hubungan antara faktor-faktor yang ada dan tingkat stres pada mahasiswa. Setelah proses pelatihan selesai, model dievaluasi menggunakan data testing menggunakan metrik MAE, MSE, RMSE, dan R-Quadrat Score. Selain itu, saya juga melakukan optimasi menggunakan Grid Search CV serta analisis feature importance. Next. Selanjutnya masuk ke evaluasi model. Berdasarkan hasil perbandingan ketiga model, Random Forest Regression memberikan performa terbaik dibandingkan model lainnya. Kemudian di sini Random Forest Regression memiliki nilai MAE 0,999 dan MSE 1,143 paling rendah, serta R-Quadrat Score yaitu 0,354 paling tinggi dibandingkan model lainnya. Kemudian selain itu juga Random Forest ini menjadi model terbaik karena mampu memberikan hasil prediksi tingkat stres mahasiswa yang paling optimal. Next. Kemudian pada grafik di sini, grafik feature important dapat dilihat bahwa durasi tidur dan aktivitas fisik itu merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat stres pada mahasiswa. Sementara tabel perbandingan model menunjukkan bahwa Random Forest Regression memiliki performa prediksi yang lebih baik dibandingkan Linear Regression dan Decision Tree Regression. Hasil ini menunjukkan
bahwa faktor gaya hidup, khususnya pola tidur dan aktivitas fisik, memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat stres mahasiswa. Next. Kemudian di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat. Aplikasi ini diimplementasikan menggunakan Streamlit sebagai antarmuka pengguna. Pengguna dapat memasukkan data mahasiswa seperti usia, IPK, durasi tidur, jam belajar, penggunaan media sosial, aktivitas fisik, dan depresi. Setelah seluruh data terisi, pengguna dapat menekan tombol prediksi, kemudian sistem memproses data menggunakan model random forest regression yang telah dilatih sebelumnya dan menampilkan hasil prediksi tingkat stres mahasiswa. Selain fitur prediksi juga, aplikasi ini menyediakan tampilan dataset dan visualisasi data. Berikut saya akan mendemonstrasikannya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan aplikasi prediksi tingkat stres mahasiswa. Di sini kita ada dashboard, yang dimana dashboard ini berisi distribusi level stres. Di sini ada grafik rata-rata stres per departemen. Kemudian di sini ada input prediksi. Di sini juga kita bisa menginput ya data mahasiswa. Kita coba di sini usianya 21 tahun. Kemudian di sini kita gendernya pilih female. Kemudian departemennya kita engineer. Dan di sini tingkat depresinya itu iya. Kemudian IPK-nya 3, durasi tidurnya 7, jam belajarnya 4, jam media sosial, penggunaan media sosialnya 3, kemudian aktivitas fisiknya 60 menit. Kemudian kita prediksi dan hasilnya di sini tingkat stres yang diprediksi yaitu 4,51. Dan di sini juga kita bisa melihat ringkasan inputnya. Oke. Kemudian di sini kita bisa melihat dataset. Di sini kita bisa menampilkan 20, misalkan 22, di sini akan menampilkan 22 dataset. Menampilkan 22 dari 100.000 data. Oke, mungkin di sini lanjut ada visualisasi. Di sini kita bisa melihat grafik distribusi stres level pada mahasiswa. Kemudian kita bisa melihat grafik jam belajar. Di sini durasi tidur. Kemudian di sini kita bisa melihat heat map korelasi antar variabel numerik. Oke, lanjut. Ini di sini kita bisa melihat informasi model machine learning regresi. Karena model terbaiknya yaitu menggunakan random forest regresi, di sini saya menampilkan dengan algoritma random forest regresi dengan nilai MAE, MSE, RMSE, dan R2 score. Kemudian di sini kita bisa melihat feature importance-nya juga. Kemudian di sini kita juga bisa memilih ya linear regression. Kemudian decision tree. Oke. Mungkin dashboardnya seperti ini. Oke, next. Oke, selanjutnya kesimpulan dari presentasi yang telah tadi disampaikan. Berdasarkan hasil penelitian, random forest regresi menjadi model terbaik dalam memprediksi tingkat stres mahasiswa karena memberikan performa prediksi yang lebih optimal dibandingkan model lainnya.
Hasil analisis menunjukkan bahwa durasi tidur dan aktivitas fisik merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat stres mahasiswa. Dalam konteks Smart City, Smart System ini mendukung pilar Smart People melalui pemanfaatan data untuk membantu mengalami kondisi kesehatan mental mahasiswa. Kendala yang dihadapi yaitu meliputi pemilihan model dan optimasi parameter untuk memperoleh hasil terbaik. Kedepannya, penelitian dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel yang lebih beragam serta mengintegrasikan aplikasi ke dalam sistem monitoring kesehatan mahasiswa secara real time. Next. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.